Oke. Kalau kamu salah silahkan, tapi debat terbuka. Oke. Tapi dia tidak mau rupanya. Saya datang ke kantor, rupanya sudah disetting. Oke. Jadi ruang kantor saya itulah orang kita ya. Karena ada bintang terkenal gitu, nggak ada aturan lagi sudah. Jadi kantor Menteri Kehutanan itu yang kira-kira ya mungkin 4x4 ya. Itu sudah dipasang 4 kamera, sudut sana, sudut sini, sudut kanan, ada 4 kamera. Sudah ya. Jadi saya duduk, dia masuk sebagai wawancara, belakangan saya baru terasa. Oh, ini syuting film, ini hero-nya, ya tentu ada penjahatnya kan? Ya saya penjahatnya. Ya sudah, namanya nasib sebagai pejabat, resiko. Dokumenter. Iya. Dokumenter Iya, atau mereka 4 kamera, 1, 2, 3, 4 kamera. Sebetulnya mulai dari ruang tunggu itu sudah ada, cuma saya nggak punya aja. Dari ruang tunggu itu sudah apalah gitu ya, sudah Oke. orang-orang kita sudah melihat ini kok ada aneh sebetulnya gitu ya. Tetapi sekali lagi orang kita itu negur aja kan nggak berani. Ini bintang terkenal ini gitu ya. Nah jadi begitu terjadi itu. Oke. Pertanyaannya begini. Kenapa pemerintah diam saja Tesonelo dirambah begitu banyak orang? Iya. Saya kesannya meremehkan. Saya bilang, bukan meremehkan. Dia menganggap Indonesia pada waktu itu seperti Amerika. Kok pemerintah, kamu ini kan menteri. Kenapa kalah itu sama perambah di Tesonelo itu? Nah, saya jelaskan, Bung, ini bukan Amerika. Amerika negara sudah 200 tahun merdeka. Iya. Kita ini baru reformasi. Pejabat-pejabat ini takut sama rakyat. Karena rakyat sekarang begitu kuasa. Dulu pilihan DPR, sekarang pilihan rakyat. Bayangkan, saya mau nangkap di Tesonelo itu, jangan kan nangkap. Masuk saja nggak bisa. Karena ada 50.000 orang. Nanti kita tampilkan juga. Ya. Ini Tesonelo. Ya. Tesonelo ini taman nasional. Ya. Taman nasional yang tidak boleh diberi izin. Jadi tidak ada izin apapun di sini. Tidak ada izin apa-apa. Tidak ada izin taman nasional. Tidak boleh disentuh. Tidak boleh sentuh. Dilindungi. Tapi yang terjadi, ini terjadi berubah menjadi kebun sawit. Nah. Itu yang waktu itu saya diprotes oleh orang Amerika itu. Iya. Ya kan? Iya. Nah, saya Arisan. mengatakan, saya waktu itu tidak bisa menindak. Karena kita lagi zamannya surplus demokrasi, kebebasan. Saat itu. Di saat itu. Oke. Tapi sekarang sudah. Oke. Ini luar biasa Pak Prabowo. Ya, udah ada Satgas PKH, Pak Menhan ketuanya. Ya. Ini semua sekarang udah beres. Ada 4 juta yang disita negara. Saya mau nanya, saat itu apa yang terjadi sehingga tidak bisa berbuat apa-apa, Pak? Boleh dijelasin nggak? Hukum itu kan ada Kemenhub. Ya. Ada di sini satu, saya ambil contoh sekalian ya. Iya. Di Sumatera Utara ini ada yang sudah namanya almarhum DL Sitorus. Saya sebut nama saja. Iya. 40.000 hektar. Oke. Itu hutan lindung yang dijadikan sawit. Sudah inkrah. Saya nggak bisa ambil. Tidak bisa. Sekarang baru dapat. Sekarang di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ini dikerahkan TNI itu baru bisa. Waktu itu nggak bisa. Jadi itu udah punya dia. Udah, oh ya dikuasai sama masyarakat sama dia. Oh. Nggak, padahal hukum menyatakan dia bersalah, udah masuk penjara. Punya rapat itu sudah nggak. Ini nggak ada rapat lagi. Harus selesai di lapangan. Butuh beras cepat beras datang, butuh sarung cepat datang. Oke. Bagaimana Bapak menanggapi ketika akhirnya respon masyarakat masih banyak yang merasa bantuan ini lambat. Kemudian sampai keluar narasi Sumatera ini dianaktirikan. Ada tuh Pak. Kayak kesannya kita ini bukan Jawa, jadi kita dianaktirikan gitu. Bagaimana akhirnya Bapak merespon memang dengan kan, kayak gitu? Aceh, Sumatera Utara itu kan jalannya banyak yang putus. Ya tentu harus melalui udara. Kalau melalui laut juga lama. Itu mungkin dikesankan lama. Iya. Ada udara yang tadi itu, tapi kan terbatas ya. Memang kalau bencana di Pulau Jawa kan satu darat. Jadi kalau nggak dari A, dari B cepat sekali karena memang sudah Geografisnya. geografisnya secara geografis kan mudah. Tapi kalau dari Aceh ya terus ke Sumatera Utara, Sumatera Barat itu ada gunung Bukit Baris, nggak mudah juga kita tembusnya. Oh begitu. Iya. Jadi kalau Bapak bisa petakan nih Pak. Bapak Tadi udah- terus terang, tadi Oh. sudah ada di sana Mbak Titi, sudah ada di sana. Menhan sudah sampai di Aceh. Oh. Jadi baru 1 hari, baru kemarin udah sampai semua orang-orang. Melihat kondisi di sana, terus Bapak udah pelajarin belum? Ini penyebabnya apa? Jadi ini memang
siklon tropis yang tertentu waktunya. Nah, ini musimnya sekarang ini. Ya. Ini kan dampaknya tidak hanya di kita, Indochina ini kan ya. Malaysia juga kena, Thailand juga kena, Filipina juga kena gitu ya. Cuman memang kita yang paling Ekstrim. ekstrim. Tapi sekarang kan sudah bergeser. Ya. Sekarang udah bergeser ke arah sana, ke arah lebih ke arah sana gitu. Ya tentu bencana alam, bahwa ada kerusakan alam itu menyebabkan tambah parah itu harus kita akui ya. Berarti benar ya. Benar harus. Kita nggak bisa salahin alam dong berarti. Nggak bisa. Karena kita perbuatan kita juga. Oke. Yang menyebabkan itu. Tapi yang lainnya boleh. Ada namanya APL. APL itu area penggunaan lain, itu boleh buat kebun, boleh buat sawah, boleh buat ternak. Kalau semua nggak boleh itu kemana? Boleh, yang boleh gitu. Yang nggak boleh nggak boleh. Yang jadi masalah, yang tidak boleh ini dirambah. Seperti Tesonelo, ada 4 juta sekarang. Ini fakta. Fakta, bukan saya yang mengada-ngada. Sudah 4 juta, kemungkinan bisa sampai 5-6 juta. 4 juta hektar, ilegal. Ilegal Sudah artinya, ada di tangan Satgas. Nggak ada izinnya. berarti dulunya, Ilegal itu tidak ada izinnya. berarti dulu pernah punya orang. Orangnya masih ada sekarang. Dirampas. Udah dirampas negara. Ada orangnya. Itu yang di sidang-sidang itu. Oh. Yang bayar denda, bayar macam-macam. Itu dia. Ilegal. Jadi ini ada 2 framing ya Pak ya? Ilegal. Udah 4 juta. 4 juta. Iya, iya. Termasuk Tesonelo punya. Tadi nih. Yang di sini, yang di Sumut punyanya apa tuh? Punyanya apa? Almarhum DL Sitorus. Sudah diambil negara sekarang. Ada palma itu di Riau banyak sekali sudah diambil negara. Sudah diambil. Ada 200.000 hektar. Satu perusahaan 200.000 hektar. Berarti pada saat Bapak masuk dulu Pak, itu Udah kebun. lahan di sana itu udah benar-benar dikuasai. Udah kebun. Berarti kan zaman dulunya lagi ada Iya. yang memberikan izin itu. Nggak ada izinnya kalau 4 juta ini. Yang 4 juta disita ini tidak ada kalau ada izinnya kan Lah, masa disita. Kalau nggak ada izinnya, kenapa negara tidak bisa menata dan mengelola hal itu? Itu dia, kalau saya katakan mana yang saya menyesal, yaitu selama 20 tahun itu kita nggak mampu menegakkan. Ya begitulah penegak hukum kita, kan? Baru Pak Prabowo ini. Makanya saya walaupun nunggu lama, saya hormat sama beliau. Jutaan tambang jawab sama 4 juta lebih. Jadi kalau saya lihat dari narasi yang ada sekarang, yang saya bayangkan itu kan Pak Zul Hasan, ini orang penjahat nih. Ini ngambil-ngambilin untung dari hutan. Maaf ya Pak ya. Kita kan nangkapnya begitu. Kalau dari sepihak. Ini orang pasti banyak korupsi. Dia pasti memberikan izin kepada orang-orang supaya orang-orang itu bisa dapat untung dari pengusaha ini. Dia pasti dapat bagian juga di dalam. Tapi kalau dari penjelasan Bapak, begitu Bapak datang, itu udah dikuasain. Wallahi, saya punya anak, punya cucu, saya sudah tua. Karena dalam prinsip hidup saya, orang baik aja itu salah. Apalagi salah gitu, itu biasa aja. Ya, yang tahu diri kita. Jadi saya biasa aja, nggak ada masalah buat saya. Tapi yang paling penting kita bisa menjelaskan, itu aja. Agar saya punya hak jawab. Ya. Saya punya menjelaskan sesuatu. Tapi kalau sepihak kan susah saya. Kan itu. Ya. Nah, jadi kalau semua, saya kan juga jabatan nggak selamanya kan, gitu kan, nggak selamanya. Ada yang duluan, ada yang belakangan, gitu. Kalau Bapak tidak merasa framing itu tepat untuk Bapak, Bapak sendiri merasa resah dan kecewa nggak dengan apa yang sudah terpapar di sosial media tentang Bapak sendiri sebagai biang kerok, kesannya tuh biang kerok loh. Ya, saya mau kalau saya bisa menjelaskan. Ini saya udah senang, cukup menurut saya. Bahwa ada yang percaya dan tidak, silahkan saja. Tapi kan biar bagaimanapun apa yang Bapak sampaikan ini sekarang, orang juga punya hak untuk percaya atau tidak percaya. Ya, silahkan. Ya. Gitu. Nah ketika akhirnya apa yang Bapak sampaikan ini teraudit lah di masa depan. Ditemukan nih hal-hal yang Bapak sampaikan tidak sesuai. Atau kemudian nih parah-parahnya nih Bapak tersangkut dalam KPK nih ya Pak, kita nggak doain ke sana. Bagaimana Bapak nanti? Banyak juga yang mendoakan gitu. Iya banyak.